Kau dihalang-halangi oleh keluargamu, maka engkau bisa juga melawan mereka. Melawan dalam arti memutuskan dan juga terus berpegang teguh pada iman yang benar. Saya menemui banyak anggota keluarga yang baik. Ya, biasanya anggota keluarga itu adalah ibu. Seorang ibu yang baik, yang bertahan di dalam iman, berkanjang di dalam doa, dan terus melayani adalah ciri teladan yang baik bagi seluruh keluarganya. Dan banyak sekali ibu-ibu yang meskipun tidak disukai oleh anak-anaknya, tetapi dia terus, kalau pakai istilah biasa, cerewet terhadap anggota keluarganya. Mengulang-ulang, suruh berdoa, suruh ke gereja, suruh milih jodoh yang seiman, berdoa, jangan lupa ke gereja, pilih jodoh yang seiman, pacaran yang seiman, dan itu diucapkan berulang-ulang, meskipun disebelin sama anak-anaknya, atau bahkan oleh suaminya sendiri, tetapi mereka bertahan, dan akhirnya anak-anak pun dapat diselamatkan dalam hal imannya. Marilah kita bersama-sama memiliki iman yang teguh, tidak hanya sebagai seorang ibu, tetapi sebagai seorang pribadi, entah kita sebagai ayah, atau sebagai anak, atau siapapun juga. Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari Kamis, Minggu Biasa yang ke-29. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sedikit keras, bahwa untuk mengikuti Dia memang kadang-kadang kita harus sungguh-sungguh berjuang, bahkan kita harus merelakan siapapun dan apapun yang kita sayangi atau kita sukai. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Bapa yang berbelas kasih, setiap hari Engkau mengunjungi kami melalui Ekaristi, dan kami berjumpa dengan Putra-Mu yang selalu memberi teladan kepada kami untuk hidup dalam kebaikan dan ketulusan. Semoga kami pun dapat berjalan seturut rencana dan kehendak-Mu dalam peziarahan hidup kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaan-Nya, Ia menguatkan dan meneguhkan kalian oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kalian berakar dan beralas dalam kasih. Aku berdoa supaya kalian bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus, juga supaya kalian dapat mengenal kasih itu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa semoga kalian dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau kita pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren: Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan.
Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya, putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya, menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, membaca tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, kita seolah-olah menjadi tahu betapa dalam iman Rasul Santo Paulus di dalam hidupnya, terutama pengenalannya kepada Yesus. Santo Paulus adalah manusia yang sama seperti kita, dalam posisi yang sama, tidak pernah melihat Tuhan. Dia hanya mengalami pengalaman rohani dan pengalaman fisik memang, tetapi yang pertama-tama pantas kita teladani adalah Paulus tidak mengalami seperti para rasul yang lain, mengalami hidup bersama dengan Yesus atau mendengar sendiri firman-firmannya dalam kondisi sebagai manusia yang masih mengembara di dunia. Tetapi betapa dalamnya pengetahuan Paulus akan Kristus dan betapa rindunya dia menyenangkan hati Tuhan. Ada beberapa kata kerja yang ingin saya catat. Yang pertama adalah kata bersujud. Dia katakan, "Saudara-saudara, aku bersujud di hadapan Bapa." Paulus memulai karyanya melalui ketaklukan. Memang di awal dia dipaksa takluk kepada Yesus, tetapi kemudian dia bukan hanya takluk karena takut, tetapi karena cintanya. Setelah dia bersujud, dia pun berdoa. "Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaannya, ia menguatkan dan meneguhkan kalian." Sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang mendalam yang dimiliki oleh Paulus, rupa-rupanya tidak hanya ingin dimilikinya sendiri. Dia ingin supaya orang lain mengalami yang sama seperti yang dialaminya. Jadi kalau kita mau mengukur kedalaman iman kita, bukan hanya kedalaman hidup kita yang terus berdoa, atau kita yang rajin ke gereja, tetapi Paulus mengatakan adalah kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Kalimat-kalimat dalam surat kepada jemaat di Efesus ini mengatakan kepada kita hal itu. Lagi dia berkata, "Aku berdoa." Bersujud, berdoa, dan berdoa. Tetapi di dalam doa ini pun, Paulus tidak berdoa bagi dirinya sendiri. Dia berdoa supaya para umatnya bersama dengan semua orang kudus dapat mengalami Kristus. Dan yang lain adalah dia paham, dikatakan memahami. Paulus memahami betapa dalamnya
dan betapa luasnya cinta kasih Allah kepadanya dan kepada umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah cara untuk mengukur kedalaman hidup beriman kita. Kita sering mengukur kedalaman hidup doa itu hanya berdasarkan aktivitas berdoa. Tetapi aktivitas berdoa bisa berbelok ke arah mengingat dan menghafal rumusan-rumusan. Aktivitas berdoa bisa saja berbelok kepada kedamaian pribadi. Aktivitas berdoa hanya untuk kepentingan pribadi. Dari Paulus kita belajar bahwa untuk mendapatkan itu semua, dia pun mengorbankan waktunya, dia pun mengorbankan hidupnya, dia pun mengorbankan perhatiannya, bahkan kepentingan-kepentingan Paulus tidak pernah diperhitungkan. Karena sampai pada permenungan dengan kata-kata yang sangat terkenal, "Aku tidak selamat kalau aku tidak melayani." Jadi bagi Paulus, dia sampai pada pengertian, kalau Tuhan sudah mencintai saya, maka saya harus mencintai dia. Tetapi dengan mencintai dia yang tidak kelihatan, maka aku harus mencintai orang-orang yang berada di sekitarku. Dan itu bukan keluargaku. Paulus sungguh mengorbankan seluruh hidupnya. Bahkan dia mengerti bagaimana posisinya sebagai manusia yang bukan hanya mempertahankan romantisme saja, tetapi dia sangat memperhatikan orang banyak. Inilah sebabnya Paulus disebut sebagai rasul yang besar sesudah para rasul murid-murid Kristus. Bahkan tentu saja dia lebih besar dibandingkan dengan beberapa rasul yang termasuk dalam ke-12 rasul. Misalnya saja seperti Yudas yang kemudian digantikan oleh Matias, dan kemudian juga seperti Petrus yang juga menyangkal Kristus dan lain sebagainya. Paulus sekali memilih Tuhan, dia terus melanjutkannya sampai mati. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan Yesus kiranya juga dapat kita perhitungkan sebagai cara yang baik supaya kita dapat beriman dengan lebih baik. Tidak ada perhatian yang paling penting selain kepada Tuhan. Bahkan Yesus menegaskan, kalian bisa bertengkar di dalam rumah dalam hal iman. Kalau iman keluargamu tidak cocok denganmu, atau kau dihalang-halangi oleh keluargamu, maka engkau bisa juga melawan mereka. Melawan dalam arti memutuskan dan juga terus berpegang teguh pada iman yang benar. Saya menemui banyak anggota keluarga yang baik. Ya, biasanya anggota keluarga itu adalah ibu. Seorang ibu yang baik, yang bertahan di dalam iman, berkanjang di dalam doa, dan terus melayani adalah ciri teladan yang baik bagi seluruh keluarganya. Dan banyak sekali ibu-ibu yang meskipun tidak disukai oleh anak-anaknya, tetapi dia terus, kalau pakai istilah biasa, cerewet terhadap anggota keluarganya. Mengulang-ulang, suruh berdoa, suruh ke gereja, suruh milih jodoh yang seiman, berdoa, jangan lupa ke gereja, pilih jodoh yang seiman, pacaran yang seiman, dan itu diucapkan berulang-ulang, meskipun disebelin sama anak-anaknya, atau bahkan oleh suaminya sendiri, tetapi mereka bertahan, dan akhirnya anak-anak pun dapat diselamatkan dalam hal imannya. Marilah kita bersama-sama memiliki iman yang teguh, tidak hanya sebagai seorang ibu, tetapi sebagai seorang pribadi, entah kita sebagai ayah, atau sebagai anak, atau siapapun juga. Karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik kepada setiap orang yang berteguh di dalam imannya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau datang ke dunia untuk meyakinkan bahwa keselamatan hanya datang dari-Mu. Semoga seluruh keluarga kami masing-masing mengimani-Mu, dan semoga di dunia ini perdamaian dan kebaikan diperjuangkan oleh setiap pribadi seturut kehendak baik-Mu, demi nama-Mu yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Baik memberkati kita, hidup, keluarga, pekerjaan, dan putra-putri kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.